Harusnya kan Al-Quran itu menjadi ruh dia bagi penghafalnya. Nah, disitulah dia makanya pembelajaran. Makanya para sahabat itu juga demikian. Mereka berkata, kami diajari oleh Rasulullah itu adab iman atau iman. Nah, iman. Kemudian kami diajari Al-Quran. Setiap kami makin banyak bacaan Al-Quran, semakin kuat iman kami. Semakin kuat imannya. Ya. Jadi harusnya kan begitu. Begitu kata sahabat ya, berarti semakin banyak kami membaca Quran, semakin kuat iman kami. Semakin kuat imannya. Harusnya seperti itu kan. Jadi di tengah gelombang kayak gini Ustaz ya, supaya kayak tadi kita agar tangguh, jangan cepat menyerah, jangan cepat kalah seakan-akan ini tantangan nama berat. Berarti periksa seberapa banyak kita baca Quran. Iya, makin banyak baca Quran. Masya Allah. Al-Quran itu kan mukjizat terbesarnya Rasulullah. Ya. Dan kelebihan mukjizat Al-Quran itu dirasakan juga sampai hari kiamat. Beda dengan tongkat Nabi Musa yang hanya waktu itu saja. Iya. Ya. Mukjizat itu pasti mengalahkan segala tantangan di zamannya. Itu ya namanya mukjizat ya. Mukjizat, ya. Artinya mukjizat itu pasti mengalahkan tantangan apapun tantangannya di zaman itu. Dan sementara Al-Quran ini mukjizat sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Oke, berarti dengan adanya kembali kita kepada Al-Quran, kita insya Allah berarti pasti menaklukkan zaman itu. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya untuk menghadirkan orang-orang yang akan menginspirasi kita untuk mendapatkan energi dan pembaharuan dalam kehidupan kita ini. Alhamdulillah sang inspirator itu sudah hadir di ruangan kita. Beliau ini adalah Al-Mukarram Haji Rajuddin Syah Siregar SPD SAG MPD. Iya, Masya Allah. Benar Ustaz? Betul. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah pengurus JSIT Sumbar, sekaligus beliau ini adalah tim yayasan Cahaya Hati Bukit Tinggi, bagian bidang Quran, Ustaz. Bidang Quran. Bidang pembinaan Quran ya, benar Ustaz ya? Benar. Alhamdulillah. Selamat datang Ustaz. Ya, selamat datang kembali. Ahlan wa sahlan kalau dengan Ustaz ya. Terima kasih telah diundang di sini. Sama-sama Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu, sebenarnya walaupun sudah lama kita rencanakan ya. Iya, betul. Tapi sekarang kita ini sahabat, kita akan bincang ini tentang Quran karena memang beliau ini ahlinya Quran nih. Siregar ini sebelumnya Ustaz, Siregar ini Ustaz wajah Padang tapi ada tadi Siregar. Ya, sebenarnya saya kelahiran dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari lahir sampai SMA di sana, dari Sanawiyah Aliyah. Oke, Ustaz. Di Yayan Imam Bonjol Padang ya. BP berapa Ustaz? 91. 91. Berarti udah 35 tahun lah di kayak kita sama Ustaz nih, sama Yeyen ya. Ustaz kita 2000, Ustaz 91. Jadi saya tuh kalau di kampung itu di rumah saya tinggal itu dari nenek kakek dahulu itu udah tempat pengajian di rumah itu udah pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, tadarsan Quran, dan sampai sekarang. Sejak saya masih SD dulu udah, saya ingat rumah kita itu dipakai untuk tempat ngaji terus. Masya Allah. Dan sampai sekarang masih. Itu ibu juga masih terus mengelola itu. Tapi memang kelihatan dari wajah Ustaz itu memang sudah cahaya Quran, insya Allah. Masya Allah. Masih jauh juga Ustaz. Dan kelebihan ini Ustaz Raju ini kalau tidak salah dapat haji itu tidak lewat antrian. Apa nama hajinya Ustaz? Oh, itu dulu TPHD namanya. TPHD ya. Tim layanan umum untuk haji ya. Kita petugas sebenarnya. Iya, tapi panggilan haji karena bersekat bersama Quran nih kayaknya. Alhamdulillah, Allah memanggil. Allah memanggil ya. Memang udah air mata kita kalau ingat orang mau berangkat haji itu ya luar biasa. Air mata kita itu netes gitu ya. Pengen sekali gitu. Tapi ternyata begitulah, Allah memanggil tanpa disangka-sangka, tanpa diduga. Saya sedang rapat waktu itu, rapat guru-guru. Waktu itu kan saya kepala sekolah ya, di SDIT Cahayati. Tiba-tiba datang telepon, Ustaz udah haji belum? Ya belum lah, gitu kan. Ustaz berangkat ya tahun ini katanya. Waktu keberangkatan tinggal 1 bulan lagi waktu itu.
Oke, 1 siap. bulan dari pengurusan informasi ya. Iya, dari informasi langsung urus semuanya. Masya Allah. Selesai, dan manasiknya juga mandiri belajar gitu ya. Alhamdulillah berkat Alhamdulillah. perjuangan juga. Tahun 2018 ya Ustaz ya? 16 16 ya. 2016. Masya Ya. Allah, luar biasa ya Ustaz ya. Allah, bersama Quran ini selalu ada jalan ya Ustaz ya. Iya, iya. Tadi cerita Ustaz di kampung, apa nama kampungnya tadi Ustaz? Kalau kabupatennya itu Padang Lawas Utara. Padang Lawas Utara ya. Kelurahan kecamatannya Gunung Tua. Gunung Tua, Ya, Gunung Tua, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Sumatera Utara ya Ustaz ya. Ya. Dan kita juga pulang setiap ada momen-momen kayak Lebaran ini, kemarin juga kita kurban di sana juga. Oh, di sana Ustaz ya. Kita kurban, kita kan punya juga TPQ di situ ya, Taman Pendidikan Quran, anak-anak santri di situ belajar. Kita juga Punya yang pesantren juga Ustaz di situ. bukan pesantren untuk belajar Al-Quran aja. Belajar Kayak Quran, TPQ lah kalau di sini ya. Jadi semenjak kecil sebenarnya sudah dengan Quran begelutnya Ustaz ya. Ya begitulah kira-kira. Alhamdulillah berkat bimbingan orang tua juga. Masya Allah. Maka nggak nampak beliau apa ya? Kalau mohon maaf kalau sahabat-sahabat kita dari apa kan dari bahasa Medan itu agak beda kan rasanya. Awak dari tampang itu sudah tegap-tegap gitu. Ustaz nih wajah Minang nih. Kalau belajar bahasa itu memang lebih mudahnya itu dengan anak-anak. Ya. Hah? Anak-anak Ustaz. Kalau kita berinteraksi dengan anak-anak, itu logat bahasa kita itu cepat berubahnya. Dan saya ke Sumatera Barat kuliah di IAIN Padang 2 tahun di sana. Kemudian saya sudah mengajar di TPA di Padang. Iya, Terus sampai tamat juga. Sempat jadi garin juga Ustaz berarti ya. Ya, gitulah. Iya iya. Oke, Bukit Tinggi tahun 2000 juga mengajar juga. Dan kuliah S2, tesis saya juga tentang pengelolaan manajemen TPQ di PQA ya di Balai Gura. Allah. Makanya metode sistem PQA di Balai Gura juga sedikit banyaknya kita tahu juga itu tuh gimana keberhasilan keberhasilannya mereka. Maka tesis saya itu juga isinya tentang manajemen Quran. Nah, sampai pula ke kita di SDIT Cayati ya bergabung tahun 2011 ya. Saya juga diamanahi untuk menjadi guru Quran. Dan kemudian sudah itu jadi kepala sekolah. Iya, Dan kita juga memakai metode Qiraati namanya. Qiraati ya, Ustaz ya. Ya, kalau Qiraati itu kan metode yang hanya diberikan kepada orang yang sudah direkomendasikan oleh yang penemu metode ini. Ini kan nasional, dia nggak bisa kita pakai gitu aja gitu ya. Dia kayak ada syahadah gitu ya, pengakuan dulu. Nah, sehingga kita ikut pelatihan, alhamdulillah kita juga dapat syahadah dari pemilik metode Qiraati yang dari Semarang itu. Oh, langsung dapat pengakuan ya, Ustaz ya? Ya, dapat ada pengakuan, sertifikatnya kita ada. Waktu itu kita ada 2 orang yang dapat syahadah di sini. Dari Bukit Tinggi. Waktu itu kita Sumatera Barat yang kita adakan pelatihan untuk sekolah-sekolah dasar Islam terpadu. Kita ada 2 orang, sehingga kita alhamdulillah bisa merekomendasikan, membimbing guru-guru, metodenya juga mengarahkan metodenya. Ya walaupun nggak terlalu sempurna ya, kita katakan sempurna sih nggak juga ya. Iya. Kita masih banyak kelemahan dan terus belajar di situ. Biasa. Yang penting kita kesungguhan itu aja sih sebenarnya. Dan termasuk sekarang juga yang saya rasakan juga memang bersama Al-Quran itu kuncinya itu memang kesungguhan juga ternyata. Bersama Al-Quran kuncinya kesungguhan. Kesungguhan. Tanpa sungguh? Iya, tanpa sungguh dia akan kering dia nanti. Ujiannya banyak. Ya, cobaannya banyak. Kadang-kadang anak-anak yang nggak dapat juga, misalnya kan, maka kita akan malas, jadi putus asa, marah ke anak dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh, ya nggak dapat anak, ya kita cari kreativitas lain, diusahakan lagi, cari ini lagi, ya. Nah gitu. Jadi kesabaran dan kesungguhan ya, Ustaz ya? Iya. Kalau dikatakan logika, banyak metode-metode di situ banyak sekali, Ustaz. Banyak sekali metode pembelajaran Quran itu. Tapi kalau tidak diiringi dengan kemauan, ya, kesungguh-sungguhan, keikhlasan tadi juga ya. Karena kesungguhan itu kan sebenarnya kan diawali dari keikhlasan ya. Dan kalau keikhlasan itu juga kan sebenarnya diawali juga dengan pemahaman ya. Pemahaman kita terhadap Al-Quran itu sih apa sih gitu kan. Kitab yang agung, kitab Allah gitu kan. Kalau itu sudah dipahami gitu kan, pahalanya besar gitu kan. Ya, Allah memuliakan orang yang memuliakan Al-Quran. Ya, kan juga
jadi ahlul Quran gitu kan. Ahlul jannah juga misalnya. Ahlul jannah gitu kan. Ya, kalau itu dipahami, insya Allah orang akan ikhlas dia kan. Iya. Ya. Dan bahkan Rasulullah juga, satu keluhan Rasulullah itu kan dalam surat Al-Furqan itu ayat 30 ya. Waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah curhat kepada Allah. Kalau yang dicurhatkan itu kan biasanya yang mengganjal betul di hati gitu. Yang benar-benar benar di dalam ya, terganjal di dalamnya. Gak mungkin yang curhat itu yang biasa. Yang biasa-biasa. Ya Allah, duit saya hilang 5.000, kan tidak mungkin seperti itu kan. Oke. Ya. Yang dicurhatkan Rasulullah itu adalah ya, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku telah menjauh dari Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang dijauhi. Nah, ini dibocorkan oleh Allah dan disebutkan di dalam Al-Qur'an apa yang dicurhatkan oleh Rasul itu. Jadi kalau ini dipahami pentingnya Al-Qur'an itu, ya insya Allah kita kan dengan sendirinya kita akan ikhlas ya. Kalau cinta Rasul, perjuangkan Al-Quran gitu. Oke. Kalau cinta Rasul, perjuangkan Al-Quran. Artinya bohong kalimat mencintai Rasul kalau jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran, ya. Iya. Oke. Tidak mungkin kan? Iya. Karena gitu ya Ustaz ya. Sementara Rasul itu yang ditangiskannya kepada Allah, umatnya sudah jauh dari Al-Quran. Oke. Nah, kalau kita tataran kita sebagai guru, ya tentu di samping kita juga mengamalkannya, membacanya, menjadikan Al-Quran itu sebagai ibadah rutin kita, tentunya kita juga harus mengajar gitu kan. Kan kalau kita biarkan umat ini seperti yang dikeluhkan Rasul itu terjadi, kita diam-diam saja, berarti kita nggak cinta Rasul namanya itu kan. Iya, benar. Iya. Nah, itu makanya kita sebagai guru ikhlas karena cinta Rasul dan bersungguh-sungguh ya, mengajari umat. Ya, makanya ada juga dalam sebuah hadis. Hadis ini ada rentetannya juga ini nih. Ada seorang tabi'in kan. Dia ketika datang murid-muridnya belajar ke dia. Selamat datang wahai wasiat Rasulullah katanya. Kata muridnya. Kata gurunya. Ya. Kemudian sahabatnya yang lain bertanya, kenapa demikian wahai guru? Hah? Ya, saya mendengar Rasulullah katanya kan. Berkata, suatu saat nanti, ya bukan dia yang mendengar ya, maksudnya dalam riwayat gitu ya, dalam sebuah hadis ditemukannya. Rasulullah berkata, suatu saat nanti akan ada orang-orang yang akan belajar Al-Quran kepada kalian. Maka sambutlah mereka dan muliakanlah mereka. Oh, berarti tidak hanya murid memuliakan guru penghafal Quran. Iya. Tapi murid-murid pun, guru pun harus memuliakan muridnya. Ya. Tandanya kita memuliakan murid kita adalah mengajari dia ilmu. Ya, bagaimana caranya supaya dia dapat ilmu gitu. Iya. Jadi siswa ini adalah wasiat Rasul ke kita ya. Jadi bergembiralah dan bersabarlah mengajar mereka begitu ya Ustaz ya. Nah, ini mulai menarik ceritanya Ustaz. Kalau begitu, ini kita di tengah tantangan zaman yang tidak ringan, berat sangat gitu kan Ustaz? Nah, selama perjalanan ini Ustaz, bagaimana perkembangan terkini kita mendidik anak-anak terhadap Al-Qur'an Ustaz? Seperti apa nih Ustaz tantangan memberikan pemahaman kepada generasi sekarang, generasi scroll lah, strawberry lah, AI segala macam lah. Ini kan tidak ringan Ustaz. Seperti apa Ustaz memandang? Sebenarnya ini kan lingkungan yang dibesar-besarkan sebenarnya. Kalau ketantangan lingkungan itu hampir semua zaman itu pasti ada tantangannya semuanya sebenarnya. Jadi nggak boleh terlalu dibesar-besar ya? Iya, seakan-akan kita ini udah mau kiamat gitu kan, nggak bisa lagi berdakwah, nggak paham lagi, udah jauh dari Al-Quran, sudah terjadi apa yang dijanjikan oleh Rasul, udah jauh dari Al-Quran. Kita sebagai dai, sebagai guru, nggak boleh kayak gitu. Kita tetap optimis gitu. Kalau di zaman dulu kalau dihitung-hitung gitu,
Dulu orang malah kafir malah gitu. Benar ya. Jahiliyah. Ngapa-ngapain kan kita ya. Jahiliyah. Bayangkan minuman keras itu Iya, ada minuman di hariannya ya. di meja-meja di mana ada gitu. Iya, Bayangkan. benar. Oh. Ya. Berat lah dulu lagi kan dibanding kita Kalau sekarang ditanya siapa Tuhanmu, pasti jawab Allah begitu ya. Iya benar juga Ustaz ya. Masalahnya sebenarnya kitanya yang lemah sebenarnya. Kita guru, kita para dai ini maaf bukan kita mengklaim gitu ya. Maksudnya kita yang harus diperkuat gitu. Menghadapi tantangan zaman tadi itu, kalaupun itu dikatakan tantangan zaman ya. Kita harus kreatif ya. Kita harus lebih kuat ya, kita harus terus belajar. Ya, makanya thalabul ilmi itu kan nggak pernah berhenti gitu ya. Ilmu itu termasuk juga di situ ilmu-ilmu teoritis, ilmu akidah, ibadah, syariah dan sebagainya. Tapi juga ilmu-ilmu praktis, ilmu-ilmu terapan gitu ya. Ilmu manajemen, ilmu mengajar, ilmu komunikasi, ilmu psikologi anak gitu kan. Karena kita harus belajar juga. Ya. Rasulullah itu lihat tuh hadis-hadis Nabi itu, balighu ana qadari anqulihim, sampaikan sesuai dengan kadar pengetahuan dan akal mereka. Nah, udah Rasulullah buat garis-garisnya semuanya. Ini kan ilmu psikologi itu. Berarti kita juga harus paham juga ilmu-ilmu terapan seperti itu. Berarti kitanya yang harus diperkuat. Ini sekarang ini ada AI lagi gitu kan. Itu kan perkembangan zaman itu seperti itu. Nanti medsos akan ditinggalkan orang gitu kan. Iya. AI lagi datang ya kan. Iya. Nanti sudah AI, walau apa lagi nanti kan. Nanti robot lagi. Orang berbicara dengan robot lagi. Benar Ustaz. Ya, robot itu yang udah menjadi temannya. Sekarang sudah mulai jadi seperti manusia dibikinnya. Jadi artinya kalau salah teknologi terus disalahkan, terus mana peran kita untuk mengantisipasi itu? Iya. Betul soalnya. Saya teringat lagi ini nih. Al-Quran itu kan mukjizat terbesarnya Rasulullah. Ya. Dan kelebihan mukjizat Al-Quran itu dirasakan juga sampai hari kiamat. Beda dengan tongkat Nabi Musa yang hanya waktu zaman itu ya. Saja. Iya. Ya. Mukjizat itu pasti mengalahkan segala tantangan di zamannya. Itu ya namanya mukjizat ya Ustaz ya. Iya. Artinya mukjizat itu pasti mengalahkan tantangan apapun tantangannya di zaman itu. Iya. Dan sementara Al-Quran ini mukjizat sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Iya. Oke. Berarti dengan adanya kembali kita kepada Al-Quran, kita insya Allah berarti pasti menaklukkan zaman itu. Iya, pasti menaklukkan zaman itu. Jadi kalau begitu kita sekarang kalau banyak mengeluh berarti jauh dari Al-Quran berarti Ustaz? Karena jauh dari Al-Quran sebenarnya. Iya. Nabi Isa itu dikasih Allah mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit sampai sakit kusta yang tidak bisa disembuhkan saat itu. Bahkan orang buta dari bayi dari kecil bisa disembuhkan. Orang mati bahkan bisa dihidupkan dengan izin Allah ya. Karena memang di zaman itu umatnya Nabi Isa itu ahli tabib semuanya. Penyihir banyak gitu ya, ahli obat-obatan. Ahli obatan saya. Obat-obatan ya. Oh gitu. Oke. Pandai ngobatin ngobatin itu sehingga dia dimuliakan, dikatakan hebat gitu kan. Iya. Maka Allah kasihlah mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat bisa mengobati orang sakit yang tak bisa diobati oleh para tabib terhebat sekalipun. Iya. Bisa diobati oleh Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Maka itulah dia jadi mukjizat namanya. Nah sekarang itu Allah kasih Al-Quran sebagai mukjizat sampai akhir zaman. Nah berarti pasti dan yakinlah Al-Quran akan menjawab segala tantangan zaman tadi itu. Nah Nah cuma kan masalahnya kan kita perlu kita koreksi sampai di mana interaksi kita dengan Al-Quran. Nah itu dia San. Kita kan baru membaca, menghafal, lomba MTQ kan baru itu kan. Adapun syarhil Quran misalnya kan lomba hifdzil Quran ataupun menjelaskan mana Al-Quran kan baru menjelaskan yang ada dalam tafsir baru sekedar itu. Dan itu pun jumlahnya kan belum terlalu banyak gitu ya. Dari umat ini yang memiliki ilmu tentang Al-Quran. Padahal sebenarnya kan Al-Quran itu tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang gitu kan. Tidak demikian, harus karena dia hudan linnas ya Ustaz ya. Hudan linnas. Iya.
dalam surat Al-Baqarah itu ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia petunjuk ya. Nah, ini seharusnya kita mempelajari Al-Qur'an itu, umat itu, sampai nanti targetnya itu mengembalikan fungsi Al-Qur'an itu bagi kita manusia. Nah, itu makanya tadi terkait dengan metode tadi kita kan di SDIT Cahyati, SMP IT Cahyati ataupun Sekolah Islam Terpadu Indonesia, ya JSIT yang dalam organisasi ini kan JSIT namanya. Jadi sekolah-sekolah Islam ini ya JSIT namanya. Ya JSIT ya. Tapi enggak semua. Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Ya, Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Indonesia, maka disebut JSIT ya. JSIT. Oke. Ya, kita sudah punya namanya sistem pembelajaran Al-Qur'an ilman wa ruhan. Ilman wa ruhan. Ya, ilmu dan ruh. Ruh ya, Ustaz ya? Ya, ini nama sistem. Itu sistem pembelajarannya Al-Qur'an. Itu JSIT punya, Ustaz? Iya. Satu di antara JSIT itu yang pakai adalah Cahyati ya? Iya, salah satunya kita sudah pakai. Dan juga SMP kita juga sudah pakai. Banyak keunikannya, Ustaz. Ini kan sebenarnya setiap metode itu ada kelebihan semuanya. Ya. Dan metode ini juga berusaha menutupi metode-metode yang sebelumnya. Ya memang sih semua metode mengaku dialah yang terbaik ya. Ya, kalau kita pun nggak mengatakan seperti itu ya. Hampir kalau metode baca itu hampir semua metode itu bagus gitu ya. Bagus semuanya. Tinggalkan bagaimana kesesuaiannya dengan kondisi dan penguasaan gurunya terhadap metode tersebut. Ya. Ya. Tapi ini menarik nih, Ustaz. Ada kalimat ruhan tadi itu ya? Ruhan. Iya. Lanjut, Ustaz. Jadi kalau ilman wa ruhan itu lebih sumul ya. Sumul itu artinya menyeluruh, totalitas gitu kan. Ya, walaupun sebenarnya Al-Qur'an itu luas ya, nggak mungkin tercakup semuanya dalam pembelajaran kan, nggak mungkin. Al-Qur'an itu seluas samudra luas gitu kan. Nah, dengan ilman wa ruhan itu di situ kalau namanya kan kalau di sekolah itu SKL namanya, standar kompetensi lulusan. Ya, kompetensi yang harus dicapainya itu yang pertama itu tahsin bacaannya. Yang kedua hafalannya. Dia juga hafal minimal kalau di SD itu 2 juz ya. Dan kemudian nanti di SMP tambah 3 juz lagi, jadi 5 juz ya. Kemudian ayat yang dihafalnya dia faham dengan makna dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam ayat yang dihafalnya. Nilai-nilainya ya. Yang disesuaikan dengan tingkat umurnya. Ya, kalau SD tentu sesuai dengan tingkat umur SD lah kan. Iya. Ya, kalau SMP sesuai dengan tingkatnya. Ya, kemudian baru ruhannya. Ruhan itu kita istilahkan di sini santun atau adab ya. Ada 3 aspek lagi tuh. Ya. Taat kepada Allah, ya kan? Ini di ruhan tadi nih, Ustaz? Ya, masih di ruhannya itu. Taat kepada Allah. Yang kedua, memuliakan Al-Qur'an. Itu nanti mencakup juga nanti memuliakan Al-Qur'an ini dia merasakan Al-Qur'an itu sesuatu yang agung gitu. Oh gitu ya, mindset terhadap Al-Qur'an. Mindset ya. Mindsetnya terhadap Al-Qur'an. Kalau dalam bahasa agamanya kan akidah itu. Akidah ya. Kan banyak orang apain Al-Qur'an? Karena bisa saja ini bacaan, sedang Quran dengan kalimat Quran itu dekat ya. Mindsetnya benar kan Ustaz ya? Artinya ini berbeda walaupun sama bacaan. Artinya mindsetnya ini sesuatu yang amat agung, dan ini biasa aja begitu kan saya. Kalau Quran biasa aja, sedangkan Quran sesuatu yang amat agung. Dia merasakan keagungan Al-Qur'an. Tentu nanti dengan pendekatan khusus lah itu tuh ya, dari guru ke anak. Kemudian nanti sosialnya, adabnya kepada sesama temannya. Jadi pembelajaran Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar anak-anak pandai baca, mulai dari misalnya dari mengeja sampai baca Quran, tamat, kemudian khatam Quran, selesai. Nah, kan terlalu sederhana kan? Terlalu sederhana. Tetapi mereka bersikap di dalam, kenapa mereka harus menolong? Karena di dalam ayat ada tolong menolong gitu ya. Kenapa mereka harus berwasiat? Begitu kan maksudnya?
Oke. Nah, jadi ilman waruhan ini hadir, mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi. Sekarang ini kan sudah banyak ajakan untuk kembali kepada Al-Qur'an. Menghafal Quran di mana-mana. Kalau kita lihat bahkan menjadi visi para kepala daerah misalnya kan, janji-janji politiknya juga banyak menghafal Quran ya. Hafal Quran ada ini dan sebagainya, target-targetnya gitu kan. Tapi kan kadang masih parsial sebenarnya ya. Karena kan baru sekedar itu. Dan kemudian sudahlah parsial, masih baru sekedar menghafal baru kan. Ya. Mesti menjiwai tadi Ustaz. Harus menjiwai ya. Dan juga paham. Zuk itu sama ruhnya dengan zuk ini Ustaz enggak? Ya, hampir sama lah itu ya. Biasanya kan dia zuknya itu terasa itu kalau dia menjiwai, memahami gitu ya. Makna beral-Qur'an itu. Ya. Sampai ke situ sih sebenarnya target dari beral-Qur'an itu. Sampai nanti ya hudan linnas, dia menjadikan Al-Qur'an itu tuntunannya gitu kan. Kalau dia cara berpakaian, cara sosial masyarakatnya, baktinya kepada orang tua, keluarga, istri, suami, istri, kepada anak-anak gitu kan. Kan ada orang hafal sekian-sekian juz, lihat keluarganya berantakan. Na'udzubillah ya. Yang suami istri lah yang broken, yang anak-anak lah kurang diperhatikan, marah-marah dan sebagainya. Mana dia Al-Qur'annya? Iya. Ya, walau alam ya, bukan berarti kita sudah menganggap kita baik ya. Harusnya kan Al-Qur'an itu menjadi ruh dia bagi penghafalnya. Nah, disitulah dia makanya pembelajaran. Makanya para sahabat itu juga demikian. Mereka berkata, kami diajari oleh Rasulullah itu adab iman atau iman. Nah, iman. Kemudian kami diajari Al-Qur'an. Setiap kami makin banyak bacaan Al-Qur'an, semakin kuat iman kami. Semakin kuat imannya. Ya. Jadi harusnya kan begitu. Begitu kata sahabat ya, berarti semakin banyak kami membaca Quran, semakin kuat iman kami. Semakin kuat imannya. Harusnya seperti itu kan. Jadi di tengah gelombang kayak gini Ustaz ya, supaya kayak tadi kita agar tangguh, jangan cepat menyerah, jangan cepat kalah seakan-akan ini tantangan nama berat. Berarti periksa seberapa banyak kita baca Quran. Iya, makin banyak baca Quran. Masya Allah. Jangan-jangan sahabat ini kita waktu mau nikah dulu aja baca Quran ya. Atau maharnya Quran, tapi mungkin bisa disimpan aja Ustaz ya. Iya. Aduh, ini benar sekali nih Ustaz. Bahkan Al-Qur'annya disimpan di dalam lemari gitu kan, sampai nggak boleh kena debu. Berarti Cahyati dalam mendidik mau dibawa kemana? Salah satu di antara arahnya begitu Ustaz. Cahyati dalam mendidik Quran. Sebenarnya apa nih Ustaz? Yang tidak dituju tadi itu seperti apa? Yang tadi. Nah, jadi ini juga bagi orang tua murid, mungkin juga bagi yang mendengarkan ya. Mungkin mudah-mudahan ini juga sebagai menambah pemahaman kita juga. Nggak semuanya target-target hafalan ya. Ukurannya itu nggak semuanya di situ gitu. Bukan berapa hafal ya, Ustaz? Iya. Oke. Walaupun itu mungkin salah satu indikator penilaian. Ya. Ada anak itu susah menghafal, tapi cintanya kepada Al-Quran luar biasa. Ya kan? Iya benar ya. Dia mungkin susah hafal. Tapi dia mungkin kecintaannya, Ustaz. Cintanya ke Al-Quran itu luar biasa. Itu juga nilai, Ustaz. Nilai yang amat dalam ya. Iya. Atau sebaliknya mungkin. Jumlah hafalannya cepat dan banyak. Tapi dia tidak cinta Quran. Bahkan dia ada benar. Udah bosan katanya kan, nanti udah cari sekolah yang nggak ada hafal Qurannya lagi lah. Misalnya kan. Nauzubillah ya. Karena tadi saya ini besar sekali kalimat tadi Ustaz. Mindset terhadap Quran. Luar biasa ya. Iya. Nah, jadi anak-anak ini nanti kan sekolahnya dasar gitu ya. Sebenarnya kan sekolah dasar itu kan SD dan SMP ya. SMP masih dasar, San? Masih dasar sebenarnya. Kalau dalam konsep pendidikan Islam Indonesia ya, masih dasar. Pendidikan dasar itu kan SD dan SMP. Ya, masih dasar namanya. Menanamkan nilai-nilai dasar sebenarnya. Belum sampai ke kognitif yang lebih banyak. Masih banyak ke soft skillnya, ya, soft skillnya ataupun karakter ya. Iya. Ya. Jadi anak-anak kita ini kita bimbing
walaupun itu kita ini kan dengan banyak hafalan, mudah-mudahan dengan banyak hafalan ini membuat dia cinta dengan hafalannya. Biasanya seperti itu. Cinta semakin dengan banyak hafalannya. dia menghafal, makin banyak interaksi dengan Quran, semakin cinta. Tapi kalau banyaknya itu hafalan itu karena terpaksa, ya sampai nangis-nangis apa gitu kan, ya, nah ini dikhawatirkan ya. Walaupun mesti ada juga orang karena nangis-nangis dimotivasi terus menghafal sampai nangis, tapi akhirnya Happy ending. happy ending. Iya. Tapi tidak banyak kayak gitu Ustaz ya. Ya, cintanya itu dulu sih sebenarnya. Cinta dulu ya. Makanya kita juga guru-gurunya harus dicintai juga gitu kan. Komunikasi yang baik gitu kan. Janganlah ada ya ini pembelajaran Al-Quran, tapi kadang orang tua dengan gurunya ataupun anak-anak udah nggak, komunikasinya nggak bagus gitu kan. Ya, makanya juga harusnya orang tua juga ikut harusnya sebenarnya. Kalau konsep ilman waruhan itu di situ di bab dimensi santunnya tadi itu kan ada tadi elemen namanya elemen santun di SKL itu taat kepada Allah. Ya, anak-anak ini membaca Quran targetnya itu taat kepada Allah, menjadikan Al-Quran itu menjadi ibadah yaumiyahnya, ibadah rutinnya bersama orang tua di rumah. Nah, itu bahasanya itu. Oh, jadi juga ngefek langsung kepada orang tua nih Harusnya ya. mengefek ke orang tua. Karena walaupun ada satu-satu ya ulama yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa gitu ya. Tapi kebanyakan ulama itu lahir dari keluarga yang keluarganya juga orang agamis gitu kan. Ya, sehingga lahirlah anaknya yang jadi tokoh-tokoh Islam, orang berilmu, jadi ulama gitu kan. Ya, nah, jadi orang tua juga ikutnya beral-Quran. Karena kita kan keluarga. Ya, ahlul Quran, keluarga Quran ya. Keluarga juga harus ikut bersama Al-Quran. Tidak hanya anaknya saja. Nah, jadi itu makanya ilman waruhan ini juga membina seperti itu. Kalau anak-anak itu nanti kita cek bacaannya di rumah. Ada baca di rumah, dicek. Ada dengan orang tua, ditandatangani oleh orang tua. Tandanya orang tua ikut mencek di rumah, gitu. Nah, ada lagi nih yang uniknya juga. Ini juga saya rasa penting juga kita sampaikan ini. Tadi kan ada tahsin, ada tahfidz, ya. Kita ada tambahannya ini nih, memahami dan juga menghayati makna yang terkandung dalam ayat atau surat yang dihafalnya. Minimal guru kita itu menyampaikan Qul a'udzu birabbin nas. Ini adalah surat An-Nas. Dikatakan juga surat Ma'udzatain, dua surat tempat berlindung kita dengan Qul a'udzu bil falaq, ini dua surat ini kan. Karena isinya adalah perlindungan. Qul a'udzu bil falaq itu berlindung dari kejahatan alam, ya, yang zahir nampak gitu kan. Termasuk bencana. Kalau Qul a'udzu birabbin nas, kita berlindung dari kejahatan yang membisik di hati. Was-was. Syaitan. Ya. Nah, jadi kalau ini kita ajarkan ke anak, dia hafal al-falaq dan an-nas, dan dia juga diajarkan bahwa ini surat ini diamalkan. Karena isinya adalah perlindungan. Perlindungan kepada Allah. Dari itu kejahatan tadi. Sehingga anak-anak itu, saya juga merasakan sering misalnya sedang berada di tempat-tempat yang angker gitu ya, di hutan atau lewat kuburan tengah-tengah malam misalnya kan. Nah, karena kita sering juga tuh kegiatan seperti itu kan. Tapi pernah merasa takut juga kan? Iya, itu manusiawi. Manusia, kan? Ini dia. Jangan sampai hilang. Oh, saya nggak takut. Nah, itu nggak normal Ustaz ya. Iya, manusia. Makanya diciptakan ayat ini ya Ustaz ya. Oke. Kalau penghafal Quran termasuk anak-anak, harusnya ke sini dia berlindung gitu kan. Iya. Ke sini dia Qul a'udzu bin nas, Qul a'udzu bil falaq. Kalau tambah lagi nanti itu ayat kursi misalnya kan, Al-Fatihah dan segala hafalannya. Ya, segala hafalannya. Ya. Nah, jadi kalau ini diajarkan saat belajar, insyaallah dia segala ada masalahnya langsung ke sini dia. Kalau ada musuh misalnya Al-Fil itu coba gimana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Raja Abraha, tentara bergajah, super power di saat itu, takluk
dengan burung ababil kiriman Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan batu-batu kecil ya Ustaz ya? Ya, betul-betul kecil dengan izin Allah. Kalau ini diajarkan kepada anak, dia hafal al-fil dan dia yakin Allah itu Maha Perkasa. Iya. Musuh nggak takut lagi. Benar nih ini. Ya walaupun pasti ada takut manusiawi, pasti ada kan. Iya. Tapi selalu mindsetnya itu akidah sebenarnya gitu. Segala masalahnya itu selalu dikembalikannya ke Al-Quran, ke Al-Qurannya itu. Nah gitu. Nah, itu sebenarnya target-target yang luar biasa sebenarnya nih dengan metode ini. Kalau kita tapaki satu persatu, jadilah anak-anak kita ini nanti yang alumni ilman waruhan, orang-orang yang tangguh mentalnya, tangguh pula ilmunya. Ya, kan ini kan model dasar kan? Ya dasar ini, dasar. Nggak perlu dikasih ilmu banyak-banyak, tapi dasarnya ini dulu. Ketika pondasinya kuat ya Ustaz ya, itu menjadi generasi yang tangguh dan kokoh nanti di masa mendatang Ustaz ya. Dan salah satu diantaranya kita kuatkan dengan pemahaman Al-Qurannya tadi Ustaz ya. Iya. Kemudian metode ini walaupun katanya semua metode itu bagus katanya. Kalau dari sisi itunya saja tadi saya lihat udah ada keunggulan saya lihat. Makanya saya tertarik juga dengan metode ilman waruhan ini. Kemudian dia juga punya media kan. Ada media pembelajarannya kayak poster gitu kan. Setiap jilidnya itu ya kan ada 4 Berarti jilid. sudah ada bukunya nih Ustaz ya? Bukunya ada 4 jilid, tambah 1 jilid lagi tajwid ya, jadi 5. Kemudian ada posternya juga, setiap jilid itu ada posternya. Sehingga anak-anak nanti ada juga klasikal. Ya, enggak kayak metode-metode Iqra. Kayak Iqra itu kan dia individual kan, maksudnya 2 orang, 2 orang gitu, satu orang. Kalau ini bisa klasikal ya, ada klasikalnya ya. Dan saya lihat kita juga harus berusaha membuat sebuah metode yang baku harusnya ya. Supaya pembelajaran Quran kita ini cepat ini tuntas ini. Saya sebenarnya termasuk yang prihatin ini. Kita ini masih jauh Ustaz dari mampu baca Quran ini. Masih jauh kita generasi kita ini. Ya. TPA rata-rata ada khatam Quran. Coba lihat mereka itu baca tampil satu-satu, yang mau dibaca itu adalah sudah 2 minggu sebelumnya dihafal dulu baru tampil kan. Ini penelitian juga dulu masa Bapak Aristo Bupati Agam ya, tahun 2005 dulu ya. Itu data statistiknya itu kalau di Agam itu saya rasa hampir sama ya semuanya daerah ya. Hanya 20% lebih kurang ya yang pandai baca tulis Quran. Baca tulis Al-Quran. Ya, terutama baca. Mulanya saya nggak percaya gitu, tapi ternyata itu benar akurat, ilmiah dia penelitiannya. Termasuk kita ini yang mengkhawatirkan Peranak Minang. Kalau diteliti ini kayaknya juga ada, bahkan banyak mungkin anak-anak generasi muda yang tak baca Quran. Iya. Apalagi tulis nanti ya Ustaz ya? Apalagi tulis. Apalagi nanti yang tadi berapa persen Ustaz? Sekitar 20%. Kalau yang nggak pandai sama sekali itu belasan persen. Belasan persen? Buta, sudah ada diteliti Ustaz? Udah. Indonesia atau Sumatera Barat? Waktu itu pemerintah Kabupaten Agam waktu itu. Belasan persen tidak bisa baca Quran? Buta sama sekali dengan Al-Quran. Wah ini. Dan 67%-nya itu terbata-bata, tidak lancar baca Quran. Ini ada bahasa isyarat bahasa Kitabul Ustaz? Iya. Sumatera Barat. Iya. Ustaz tadi Siregar ya. Aduh. Oh iya, guru kita saya kan dari orang Semando sini. Iya, orang Semando sini ya. Iya. Rata kami orang Semando ini mama ya Ustaz ya. Luar biasa nih Ustaz ya. Benar. Jadi kita harus segera sebenarnya untuk mencari solusi ini. Saya lihat belum terlihat ini solusinya. Artinya ini kita harus pakai pola baru untuk baik yang untuk di sekolah maupun sebenarnya untuk ke masyarakat Ustaz ya. Tapi orang kadang malu Ustaz. Untuk belajar itu sudah besar kita dianggap nggak pandai. Ini mungkin kita sebuah bisik-bisik dari kita kan waktu muda-muda nih Ustaz. Ambo lah ingin beraja, malu ambo kan. Bekot agak kadang-kadang dikecil, kadang lu pandai baca Quran. Nah mungkin ini harus juga ada pola tersembunyi nih Ustaz, agar memang yang sudah tua-tua ingin belajar tapi malu kan. Ya mungkin kalau ada pemirsa nanti ini ya tolong di ini ya kan akun ini boleh juga. Benar nggak? Ini jadi satu keluhan dan bagaimana pola harus kita temukan Ustaz ya. Ya boleh dihubungi kita nanti. Itu makanya
metode ilman waruhan ini Ya. juga ada untuk anak-anak, Ah? ada juga untuk orang dewasanya. Oh, ada untuk orang dewasa. Ya, ada versi dewasanya. Iya, iya. Versi dewasanya cuma 2 jilid. Ya. 2 jilid, Ustaz? Ya, Nah, ini bagus ya, sahabat. Kita yakin nih. Cepat ya. Pendengar Insya kita mungkin kalau ada yang tidak bisa baca Quran karena ruhan, jangan-jangan kita juga nggak ngerti kan Al-Fatihah kita Ya. juga ngerti begitu Ya. Ustaz kan? Bacaan sholat juga kita mungkin ini kan Ustaz ya? Ya. Masya Allah. Siap 2 Ustaz. jilid insya Allah saya yakin kalau ada kemauan yang kuat bisa 2 jilid. Kalau Ustaz ini 2 bulan. ada orang yang mau belajar nanti ini Ustaz yang yang metode ruhan ini, Ya, ya. yang sudah tua-tua. Ya. Ya, siap insya Allah. Kita akan Masya bimbing insya Allah. Allah. Dengan metode ini dan ada posternya, ada metodenya yang insya Allah cukup ini. Tapi memang harus latihan ya. Yang si murid ataupun pelajar harus proaktif ya. Proaktif. Ya, kalau semua ilmu itu kan harus dari yang bersangkutan, Oke, kemauan itu kan. Aduh ini Tapi kita bimbing gitu kita kan. ini ada guru nih, kita ada guru. Ustadz, kita juga mau ini kalau kita baca Quran agak gemeter juga nih. Ustadz boleh ini nanti bantu ini Ustadz ya kayak gitu. Ya. Coba aneh mau baca Quran di depan Ustadz. Tapi mungkin nanti gimana polanya ini tolong ini Ustadz ya. Tapi saya cari yang murah ya. Aduh. Boleh. Boleh Ustadz ya. Boleh. Aduh, ini gimana ini ya? Ini surah apa gitu Pak Ustadz? Yang ini Al-Baqarah aja lah Ustadz ya. Oke. Al-Baqarah ya Ustadz ya. Juz 1, Juz 2. Juz 1 aja Ustaz ya. Oke. Ayat mana nih Ustaz ya? Kita cari yang paling rendah. Ayat ini Ustaz. Ayat 154 aja Ustaz. Oke. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Cukup Ustaz, kayak ke depan banyak salah nanti. Masya Allah, luar biasa bacaannya, luar biasa. Masya Allah. Kalau seperti ini bacaan masyarakat kita, insya Allah. Masya Allah Ustaz ini. Baldatun thayyibatun Masya Allah ini negeri kita udah keringatan. Ini benar Ustaz. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Masya Allah. Nanti bacaan-bacaan seperti itu ditingkatkan lagi ke tingkat tahsinnya lagi nanti. Tahsin Ustaz. Tahsin lagi. Karena ada juga kan bacaan itu belajar baca ya. Belajar baca Quran. Oke. Ya, kemudian nanti ditingkatkan lagi ke tahsinnya lagi. Tahsin maksudnya memperbaiki bacaannya, memperhalui lah gitu istilahnya. Tadi ketam kasar Ustaz ya. Gitu ya. Oke. Kemudian nanti kalau bisa lagi sudah dari tahsin nanti sampai ke tingkat mencari sanatnya lagi. Oke. Pengakuan bacaannya itu bersanad sampai nanti Rasulullah dari syekhnya terus sampai ke Rasulullah SAW. Diperdengarkan bacaannya itu. Nah. Jadi Al-Quran itu sebenarnya disampaikan secara langsung ya, tidak otodidak ya. Karena juga Rasulullah langsung dari malaikat Jibril. Makanya kita juga di ilman waruhan itu juga harus membaca di hadapan gurunya. Dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim terus sampai An-Nas. Sampai tamat. Ya. Baru di depan guru. Di depan gurunya. Baru dia dikatakan telah khatam Quran. Pakai metode ilman waruhan itu yang kita punya di JCT tadi itu. Kalau di tempat lain kan kadang rasa-rasanya udah bagus bacaannya, ya udah khatam Quran lagi.
Kalau kita nggak seperti itu. Yang dinamakan khatam benar-benar sudah dicek ya Ustaz. Cek Artinya bacanya dari- check and balance gitu ya Ustaz. Ini sudah sesuai atau Ya, belum gitu. nggak random gitu kan, Iya, random iya. dibaca ayat Iya, ini iya, enggak iya. seperti itu. Tapi benar-benar dari alif lam Ya. mim sampai an-nas ya. Iya, karena juga mencari berkahnya itu juga. Nah, berkahnya. Ya. Berkah memang Al-Quran itu 30 juz khatam ya, dibacakan di hadapan gurunya. Makanya guru juga kita lakukan seperti itu juga di ilmu waruhan itu. Guru juga ini seharusnya kan ini targetnya nih ya, walaupun kita belum seperti itu semuanya, juga sudah talaki dengan syekhnya 30 juz. Idealnya seperti itu, dan insya Allah itu target kita tahapan berikutnya nanti kan seperti itu. Anda jadi berkah sahabat, Anda jadi berkah, baca di depan guru. Lebih dulu. Mudah-mudahan, amin. Amin. Barokah dari barokah. Dan saya juga masih terus belajar juga. Masya Ya, Allah. sama gitu, Ustaz. Saya juga masih terus Masya belajar. Allah. Guru tawadu kayak begitu kan. Oke, Ustaz. Sahabat, Masya Allah. Nah, luar biasa. tahsin ini contohnya ya kan. Contoh Ustaz. Wala taqulu liman Nah, tadi kan Ustaz baca yuqa. Yuqa nggak ada di situ, seakan-akan ada hamzah di ujungnya. Ini salah ya. Yuk. Jadi dia mengalir yuqatalu fi. Masya Allah. Misalnya kan terjadi kesalahan kalau di qalqalah tuh yuqa. Seakan-akan ada hamzah. Hamzah sukun. ya, Hamzah ya. Oke, Hamzah mati ya. Ini tahsin ini nanti. Allahu Akbar. Gawaiannya Jadi tahsin nanti itu. wala taqulu liman yuqtalu. Mesti begitu. Masya Allah. Ada bang guru nyari berkah. Masya Allah. Termasuk juga ada ahya misalnya. Hanya itu juga dia mengalir rohwah ya, mengalir. Bal ahya bal ahya. Nggak boleh ditahan. Ya. Masya Karena kan Allah. ditahan di situ kan. Terpotong ya Ustaz ya. Itu nggak boleh ditahan. Dia mengalir. Masya Allah. Bal ahya gitu. Bal ahya. Gitu Ustaz. Gitu. Gitu. Guru mau pintar tadi rasa sudah 100 nilai kita kan. Diperhalus. Masya Allah, Masya Allah. Al-Quran itu samudra luas. Samudra yang luas. Luas. Makin digali makin ini Ustaz ya. Justru orang yang mengatakan sudah sempurna dengan Al-Quran, berarti pemahamannya yang perlu dikoreksi. Benar Ustaz ya, benar ya. Bahkan para guru kita yang sudah bersanad sekalipun, merasa mereka belum apa-apa. masih belum apa-apa. Ya. Masya Allah. Al-Quran itu samudra luas. Samudra luas ya. Dia mukjizat. Masya Allah. Ijaz Quran. Kita menguasai tafsir misalnya. Misalnya ya, udah baca tamat satu buah tafsir misalnya. Itu baru satu aspek tafsir baru. Betul. Ya. Masih banyak lagi di situ ijazul Quran. Al-Quran, tafsir Al-Quran di sisi sejarah. Ya. Al-Quran tafsir di sisi ilmu ilmiah gitu kan. Oke. Kaitannya dengan ilmu teknologi, astronomi dan seterusnya ya. Iya. Al-Quran di sisi ruh. Al-Quran yang ada lagi tematik, ada lagi yang bil ma'thur. Ya, dan seterusnya. Banyak sekali, masih luas sekali. Ya. Al-Quran bil ra'i begitu ya? Ada Ustaz? Bil ra'i ya, bil ma'thur ya, banyak. Makanya dikatakan belajar Al-Quran di dasar, kita berikan dasarnya dulu. Makanya dia menjadi pokok penting ya. Kalau dasar sudah tertanam di hati anak SD atau SMP, nanti mudah-mudahan sesudah itu nanti dia akan terus perdalam itu Al-Quran. Dan jadikan itu jadi akhlaknya dan jadi pembentuk sibgoh bagi dirinya. Sibgoh itu kan celupan dirinya. Celupan diri ya. Ya. Masya Allah. Ustaz, kayaknya azan memanggil kita karena kita bicara Quran tidak akan habis-habisnya Ustaz. Kita merasa bangga sekali Ustaz. Tapi kami mohon doanya ya, Iya, Ustaz. supaya kita yang kami bergelut di pendidikan Al-Quran ini, mohon doanya supaya diberikan Allah kesabaran. Iya Ustaz. Kami doakan Ustaz. Kita doakan ya sahabat pemirsa. Ya. Saraju siapa yang nggak tahu? Syekh kita ini gitu ya. Diilhami oleh Allah kebijaksanaan. Amin ya Allah, amin. Menghadapi anak-anak kita segala tantangannya tadi. Kami doakan Ustaz. Amin insyaallah. Kita yakin bukanlah zaman yang seakan-akan kayak mau kiamat gitu ya. Kiamat dalam arti susah gitu, lari aja dari kenyataan. Enggak seperti itu.
kenyataan ini kita hadapi. Kenyataan ini kita hadapi. Yakin Al-Quran itu solusi terbaiknya. Wallahu akbar. Karena dia mukjizat. Ya. Iya, mukjizat di sana. Kalau Al-Quran itu nggak jadi solusi bagi zaman sekarang, berarti ada yang nggak mukjizat. nggak mukjizat dia berarti ya. Kalau Berarti dia meragukan kemujizatan berarti. Mukjizat Al-Quran. Bagi yang beriman dengan Al-Quran, dia tidak akan pernah meragukan apapun tentang zaman nanti Ustaz. Itu kuncinya. Masya Allah. Oke, Ustaz. Oke. Ini dahsyat sekali, masih banyak nih. Ustaz, sebelum kita tutup, mungkin closing statement Ustaz tentang Quran, pesan yang Ustaz, silakan Ustaz. Oke. Terus kita belajar. Ya, kita nggak ada yang sempurna dalam hal ini. Dan Al-Quran itu luas, ya, seluas samudra. Ibarat ilmu kita itu baru setetes air. Dan sampai kita bahkan menghadap Allah tetap bersama Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya, pemirsa dan juga kami terutama, mohon doanya semoga kita menjadi ahlul Quran dan istiqomah, dan kita nanti mendapatkan syafaat dari Al-Quran nanti di yaumil akhir dan masuk surga Jannatul Naim nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa Ustaz, terima kasih banyak, jazakallah khair. Dan ingatan ini kita tersambung dengan saudara-saudara kita yang sedang bertarung dan berjuang di Palestina. Bagaimana mereka di sela-sela mereka sulit, susah, tapi tetap mereka bersama Al-Quran. Al-Quran akan menguatkan fisik dan batin kita sehingga kita benar-benar menjadi petarung karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saya Zulfahmi Adi dan saya Rajudin Syah mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.